Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Dimas Toro, pengajar dari SMA Bina Insan Mandiri, Kabupaten Nganjuk. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah video inovasi pembelajaran yang berjudul Jumat Bersepeda. Sebuah inovasi pembelajaran terdesain yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan budaya positif peserta didik. Oleh karena itu, marilah kita simak bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif sekolah merupakan nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang perlu terus ditumbuh kembangkan. Salah satu budaya positif yang penting untuk ditumbuh kembangkan adalah nilai integritas dan anti korupsi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi menjadikan peserta didik terpengaruh dengan nilai dan budaya yang tidak sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa. Misalnya, mereka membolos sekolah atau terlambat masuk sekolah, mencontek ketika ujian, berbohong, bersikap hedon, dan flexing. Dari data yang kemudian kami dapatkan dari jurnal kelas maupun guru BK, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Hal ini menunjukkan kepedulian peserta didik dalam memelihara budaya sekolah semakin tergerus. Hal inilah yang mendorong penulis berupaya melakukan perbaikan untuk memperkuat budaya positif sekolah. Sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan budaya positif di satuan pendidikan, kami berinovasi membuat sebuah program yang bernama Jumat Bersepeda. Jumat Bersepeda hadir sebagai inovasi pembelajaran untuk menguatkan kembali budaya positif sekolah melalui penerapan nilai integritas dan anti korupsi melalui pembelajaran berdiferensiasi bahasa Inggris. Jumat Bersepeda merupakan akronim dari 9 nilai integritas dan anti korupsi, yakni jujur, mandiri, adil, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah pembelajaran yang berpihak kepada kebutuhan seluruh peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi diawali dari rancangan tujuan pembelajaran yang jelas serta detail, sekaligus dipahami oleh peserta didik melalui langkah-langkah, yakni auditory, behavior, condition, and degree. Dilanjutkan kemudian pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, yakni readiness, minat, dan profil belajarnya. Adapun diferensiasi yang digunakan dalam proses pembelajaran ini yakni meliputi 3 diferensiasi, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Adapun langkah pembelajarannya, guru menampilkan informasi yang berkaitan dengan teks news item yang kemudian ditayangkan berupa video maupun gambar di depan peserta didik. Kedua, siswa mengidentifikasi informasi-informasi apa yang telah dapat diambil dari video atau gambar yang telah disampaikan. Ketiga, peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab beberapa pertanyaan stimulus yang telah disiapkan oleh pendidik. Yang keempat, peserta didik dikelompokkan dengan memperhatikan hasil asesmen diagnostik sebelumnya, yakni terkait dengan gaya belajar mereka, antara lain visual, auditory, dan kinestetik. Dalam kelompok ini akan kemudian dibuat kelompok yang heterogen. Satu kelompok bisa berisi anak-anak yang gaya belajarnya visual, auditory, maupun kinestetik. Peserta didik di dalam kelompok kemudian didukung guru melalui beragam strategi atau model pembelajaran, yakni role play atau tasbih. Disiapkan juga penunjang kebutuhan belajarnya. Inilah yang kemudian masuk ke diferensiasi prosesnya.
Berikutnya, yang keenam, peserta didik diberikan kesempatan untuk menjadi pengambil keputusan yang bertanggung jawab sebagai agent of change di tengah-tengah masyarakat. Mereka melakukan kampanye anti korupsi melalui karya yang mereka buat. Karya ini tentu sesuai dengan model atau gaya belajar yang mereka miliki. Bagi anak-anak yang senang menulis atau yang visual, bisa membuat tulisan dengan tema jika aku jadi presiden, aku akan bla 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 untuk memberantas korupsi. Atau juga anak visual bisa membuat poster atau flyer yang menunjukkan kampanye implementasi nilai integritas dan anti korupsi yang kemudian di-share ke media sosial maupun ditempel sebagai galeri wall di kelas. Kemudian anak-anak yang kinestetik maupun yang auditory, mereka bisa membuat dialog atau game edukatif secara berkelompok berdasarkan situasi yang disiapkan oleh guru tentang pendidikan anti korupsi dan menampilkannya di depan kelas, direkam dan diupload di media sosial. Inilah yang kemudian menjadikan pembelajaran lebih menarik. Anak-anak kemudian bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah-kisah atau potret perilaku koruptif yang dilakukan oleh koruptor. Namun mereka dalam konteks peserta didik, mereka akan memperbaikinya melalui sikap dan perbuatan keseharian mereka dengan menerapkan 9 nilai integritas dan anti korupsi. Dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan nilai integritas dan anti korupsi, kami sebagai pendidik merasa memiliki harapan dan optimisme terkait dengan potensi, bakat, minat dari peserta didik yang akan tumbuh kelak menjadi generasi yang berintegritas. Kami berharap dengan langkah kecil ini bisa membantu menjadi pelopor katalis perubahan paradigma pendidikan baru di Indonesia untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki profil belajar Pancasila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.